Sama ada yang masih nyangkut di tugas 1? Nunggu di sini. Saya udah nampilkan ke kalian belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, that's it. Nah, oke. Biar mudah saya. Oke, apalagi ya hari ini ya? Ya, basically sih udah semua sih materinya. Bapak izin, buat UTS-nya boleh tolong dijelasin nggak Bapak? Soalnya kan kemarin aku udah bagikan itunya nggak, soalnya nggak? Di LMS sudah, Pak. Hah? Oke. Sorry, aku salah pertanyaan. Mbak, soalnya saya udah pernah ngasih ke Badian nggak ya soal UTS? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Ya udah, aku downloadkan, aku bagikan ke semua. Toh nggak apa-apa untuk belajar lebih cepat. Lagian juga sebetulnya mustahil kalian saling nyontek kecuali metodenya, karena isinya kan beda semua. Soalnya tergantung punya sendiri. Tapi Diandra udah punya aksesnya ya? Mbak Diandra? Iya, saya sudah download, Pak. Baru isi yang nomor 1. Kalau gitu langsung bagikan aja ke semua, oke? Iya, baik, Pak. Nah, kalau untuk tugas biostatistik sebenarnya cari dulu. Saya masih nampilkan nggak nih? Sudah tidak, Bapak. Udah enggak ya? Oke. Bentar ya, aku cari dulu ya soalnya. Iya, aku nggak pernah bikin UAS biostatistik ya. Karena nggak pernah ngajar UAS. Nah, oke. Informasi dasar aku nggak perlu jelaskan lagi ya, kecuali yang paling bawah. Nah, paparkan nama Anda, kelas, dan sebagainya udah pasti bisa. Jumlah pemenuhan gizi harian, dan itu kalian pernah bikin. Ini yang belum di summary. Sorry. Ini tabel summary yang kalian bikin di topik 2 sebetulnya, yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 itu tabel seperti misalkan perbandingan antara semacam tabel perbandingan antara berapa asupan kalian dibandingkan dengan makrogizi dan mikrogizi, AKG dan upper level dari makrogizi dan mikrogizi yang dipilih. Jadi misalkan gini, insert table. Sebetulnya kalian bisa bandingkan dengan cara gimana aja, tapi paling gampang adalah pakai 2 row. Misalkan ya. Misalkan karbohidrat. Karbohidrat satuannya apa? Gram. Gram per day ya? Gram per hari? Iya.
Ya dong. Nah. Kebalik. Karena tadi bilang nutrisi, udah harus disepakati gizi, nggak boleh yang lain. Aku diembat mulu sama teman-teman. Gizi, kemudian asupan, kemudian AKG, upper level. Nah, misalkan karbohidrat, ada yang mau jadi volunteer berapa? Misalkan 2100 Pak. 2000 Salah kebanyakan ini 210 Pak. 210 itu AKG atau asupan? Asupannya Pak. 210 gram per desiliter. Oke. Nah, nggak usah pakai satuan lagi karena di atasnya udah gram per desiliter. Per day, Pak, bukan desiliter. Oh iya, per day, sorry. Aku ini kayaknya bener-bener baru bangun. Ya. Oke. AKG berapa? 230 Pak. 230. Nggak ada upper level ya? Nggak ada Pak. Oke, nanti kamu bisa tambahkan vitamin yang lain di sini. Nah, rasio pemenuhan gizi itu pada dasarnya adalah begini. Nah, kamu udah benar untuk yang ini. Nanti tinggal tambahkan kolomnya ke kanan. Ya, kata jawab di sininya nanti hapus saja. Pak, untuk persentase kecukupannya dicantumin juga nggak Pak? Itu isi tabel rasio Mbak. Oh, beda lagi ya Pak. Jadi mungkin jadinya gini, asupan per AKG sen. Kamu boleh pakai satuan persen, boleh pakai P, menggandakan apa bukan apa prevalence kalau dalam bahasa sini. Anggaplah kita pakai persen sekarang ini biar gampang. Kamu bisa hitungkan 210 per 230? Bisa Pak, sebentar Pak. Siapa aja yang duluan cepat? -91,3 Pak. 91,3%, oke. Ya. Nah, yang per UL-nya nggak ada, kosong. Begini kira-kira maksudnya, rasio pemenuhan gizi itu. Nah, karena mintanya harian, nggak usah gini aja. Nah, kalau misalkan kalian udah bisa jawab yang ini, lanjut. Jadi kita tahu bahwa konsumsi kita terhadap AKG itu hanya sekitar 91%. Terhadap UL sekian persen dan seterusnya ke bawah. AKG-nya relatif ke masing-masing. Nah, Bapak izin bertanya. boleh. Ini kan ditanya harian. Nah, ini per satu hari kayak misalkan saya mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15 itu dibikin semua atau dibikin sum dulu baru diginiin, Pak? Yang pertama, jadi ini per hari. Oh, berarti misalkan saya bikin dari 10 hari nih, berarti nanti ada 10 ini, Pak? Iya, ada 10 kolom. Oh, ya baik, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang saya balikin semua ke ini. Ini kan sebenarnya lembar soal. Ya, udah benar. Jadi dari kata lain ini sebetulnya tabel perbanding tabel tambahan dari sini, dari nomor 2. Kalau 2 juga tabel harian. Oke, habis itu lanjut. Ingin bertanya lagi Pak, berarti kalau misalkan 45 hari bikin 45 kolom? Benar. Tepatnya 45 baris. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Untuk yang nomor 1 aku nggak perlu, untuk topik 1 nomor 1 aku nggak perlu jelasin lagi ya. Kalian udah pernah dapat di itu, udah pernah dapat di komputer manajemen data. Oh my god. Salah di digitalisasi Pak. Digitalisasi Pak. Digitalisasi. Oke. Nah, nomor 2 sebenarnya sih saya bisa pakai yang mana aja, bisa bar plot, bisa yang lain. Ya sementara sih sebenarnya saya kasih bar plot, tapi kalau kamu mau diubah soalnya jadi diagram apapun, saya aku nggak masalah sih, yang mana yang kalian paling suka. Jadi aku minta bar plot untuk setiap hari itu kamu pemenuhan mikrogizi dan makrogizi yang dipilih berapa banyak.
Jadi ya tanggal 1 tanggal 1 berapa gram, tanggal 2 berapa gram dan seterusnya. Terus di nomor 2 jadinya rasio tanggal 1 berapa persen, tanggal 2 berapa persen dan seterusnya. Bisa? Ini salah satu yang paling dasar misalnya. Rasio yang di nomor 2 lihatnya dari mana, Pak? Yang dari yang kita hitung tadi. Yang kamu udah pernah hitung di sini nomor 4. Iya, baik, Pak. Nah, baru topik 3. Ini pada dasarnya nomor 1 itu Z-score. Perhitungan Z-score yang kalian pakai di tugas 3. Nah, nomor 2, udah pada install JASP semua? Saya pribadi Sudah, sudah, Pak. Oke, good. Nah, kamu akan butuh JASP untuk mengerjakan nomor 2, karena kamu butuh untuk ngegambar distribusi normalnya. Lebih bagus lagi kalau misalkan kamu sudah ngerti cara untuk upload datamu ke JASP, jadi bisa di-generate dari datamu nanti plotnya. Nah, yang itu nomor 1. Yang nomor 22 itu pada dasarnya diagram yang sama, tapi yang dipakai rasionya, angkanya. Bapak izin untuk yang poin 2 kita belum pernah diajarin Bapak. Yang mana? Yang ini? Yang distribusi normal. Oke, distribusi normal yang pertama. Kalau ada yang udah pernah install JASP, mau coba praktek? Gas linggar. Boleh Bapak? Oke, ya. Silakan. Siapa yang mau jadi founder? Saya buka dulu ya Bapak aplikasinya. Aku lebih suka kalau misalkan mahasiswa yang latihan, jadi bisa saling ngajarin nanti. Karena lebih mudah buat saya kalau misalkan mahasiswanya kerjasama satu sama yang lain, serius. Itu sebabnya semua soalnya aku dibikin untuk kalian bisa saling mencontek mengenai metode, tapi kalian nggak bisa saling contek mengenai konten, karena kalian bikin sendiri kontennya. Jadi meskipun tugas individu tadi dikerjakan bersama-sama. Ya. Nah, kalau misalkan agak lama mohon ditunggu ya Pak. Santai, kita nggak buru-buru kan hari ini. Kelas berikutnya kalian pukul berapa? Pukul 3 Bapak. Oke, ya udah aman gitu. Hari ini aku lagi nungguin untuk ngolah data, datanya belum dikirim sama lab. Jadi makanya mundur tadi. Bapak izin kalau emang nanti misalkan udah ada yang bisa ngebuka duluan, boleh Pak? Boleh, silakan. Santai-santai. Siapa duluan deh. Jadi buat jadi peraga aja, biar mudah.
Bapak, JSP saya sudah kebuka, mungkin Oke, boleh. Diandra, silakan. Aku pindah layar yang lebih gede biar gampang lihatnya. ini Pak. Kamu akan butuh oke, pencet tanda tambah di sebelah kanan, cari distribution. Ini Pak. Ya itu. Nah, baru pilih normal. Di drop. Itu ada banyak yang nanti kamu bisa coba mau yang mana ya. Bisa dicoba satu-satu nanti, tapi dalam tugas ini kita bicara distribusi normal dulu yang paling dasar. Karena ada tujuannya masing-masing itu. Ini Pak. Oke. Nah, di tulisan parameter coba diklik. Ganti parameter yang nomor 2. Itu yang buat standar deviasi. Ya, betul. Nah, karena kan dalam kasus kamu udah punya min-nya. Kita coba yang tadi aja ya. Kita tahu bahwa min-nya kamu itu konsumsi 210 ya, kalau nggak salah ya. 210. Apa nih? Nah, isi 210 di situ. Nah, terus standar deviasinya berapa? Ini asupan saya atau Linggar ya Pak? Asupannya Oh, Linggar. 210 punya siapa? Punya Linggar Punya ya? Linggar. Coba Linggar. Standar deviasinya berapa Linggar? 6,7 Pak. 66,7, oke. Ya. Nah, sekarang range-nya diatur supaya kelihatan semua. Saya sarankan sih coba dari 0 sampai 420 dulu. Nah, kita lihat gambarnya keluarnya kayak gimana. Kalau di komputer Windows memang berat banget ya. Ya Pak, kalau buka JSP sambil Gmeet emang agak berat. Berapa RAM komputermu? 4 Pak. Oh iya memang, Ya. nggak bisa diapa-apain. 8 apa 4 lupa Pak saya. Iya, susah sih memang karena Zoom itu video transfer di mana dia makan 1 giga sendiri. Jadi ya apa boleh buat gitu. pasti berat. Dan lagi JSP itu fungsinya sangat berat di prosesor, jadi kemakan banyak sekarang. Bukan salahmu sih kalau ini generiknya udah lama. Nah, ini sebenarnya kelemahan semua OS Windows sama prosesor Intel. Oh ini pas nih. Standar deviasinya 667 ya? Iya, 66,7 Pak. Nah, kamu coba perpanjang sampai 600, iseng aja. 600. Enter dulu, kalau nggak dia nggak generate. Ini Pak. Oke, iya betul. Berarti dipotongnya di 400, di 500 coba. Jadi maksudnya saya cari untuk dia mulai merata lagi gitu. Oke, ini cukup. Nanti kamu ngasihnya gini aja gambarnya. Jadi ini di
copy gitu Pak, atau di screenshot gitu? Nah, Image-nya Pak. kemarin masalahnya tinggal, ini juga berlaku waktu kamu bikin generate ini. Kamu coba pencet panah ke bawah di density. Kamu coba klik kanan gambarnya. Klik kanan. Mestinya ada export atau semacam itu. Atau density plot itu coba panah ke bawahnya pencet. Copy, export. Save image. Itu di save dulu image-nya, jadi misalkan nama tertentu, baru di add ke komputer. Ini untuk jawab yang kemarin kenapa waktu ngopi jadi gambarnya hilang semua. Iya, soalnya langsung di copy gitu Pak. Kalau langsung copy ke sana, jamin kacau. Ini berlaku untuk Jamovi sama persis. Kamu save dulu sebagai gambar, formatnya bebas, baru kamu upload ke situs. Misalkan Karbo gitu. Sengaja. Ya. Nah, gitu Pak. Nah, nanti di Jamovi sama. Nah, kamu bisa nambahkan display yang lain-lain ngelihat explanatory text kalau apa gitu. Nah, bisa lanjut. Ini cara pertama. Ini cara paling gampang untuk ngegambar density plot. Ya. Nah, lebih lanjut nanti kamu bisa coba-coba tombolnya masih itu sebenarnya ngapa-ngapain gitu. Coba highlight densitas sama probabilitas. Nah, terus ke bawah, ke gambar. Ya, yang di display kita matiin dulu dua-duanya. Display. Nah, yang di display. Yang mana Pak? Yang diklik biru kita matiin dulu yang explanatory text sama probability density function. Iya. Kita main-main yang dasar dulu. Nah, intervalnya coba dari kamu AKG-nya berapa deh? 230 ya? Lingkar 230. Iya, Bapak, 230, Bapak. Jadi di interval tolong diklik ya yang bulatan ketiga from 230 to infinity. Interval di mana ya, Pak? Gambarnya hilang. Ya, soalnya kan nggak di checklist. Oh iya, probability density gambar. Bego. Lupa. Sorry. Nah, kamu pilih interval pilihan ketiga. Interval pilihan ketiga. Ya, itu kan ada 3 bulatan di tulisan interval. Oh, ini. Ya, Pak, terus? Pilih yang pilihan ketiga. Ya, pilih 230 to infinity. Jadi ngegambarkan posisi AKG-mu. Enter. Nah, betul. 38%. Kemungkinan kalau kita balik, coba yang kedua minus sampai 230. Enter. Sabar. Ini enter dulu. Habis itu enggak, tadi belum di enter, Pak. Nah. Karena tergantung kecepatan komputer render. Nah, ini berarti kalau dalam kasus Mbak Linggar, kemungkinan untuk dia tidak memenuhi AKG adalah 62%. Sementara gambar yang satunya, ya klik yang bawahnya lagi. Kemungkinan dia untuk memenuhi AKG, jadi maksudnya melewati AKG adalah 38%. Di hitunganmu benar nggak, Mbak Linggar? Maksudnya dekat nggak gitu? Yang Z-score itu bukan, Bapak? Betul, yang Z-score Iya, harus. Pak. Oke. Nah, kamu bisa pakai gambar yang ini juga untuk lebih rapinya.
untuk ngasihnya nanti untuk tugas yang plot itu. Jadi nanti kamu ngegambar dua, baik yang dengan AKG maupun dengan UL. Cukup menjawab untuk tugas 2? Berarti Pak izin bertanya, untuk yang tugas 2 ini yang dimasukin gambar ini. Ya, ditambah kesimpulannya Pak. Ya, jadi misalkan minimal kamu masukkan parameternya gitu. Rata-rata konsumsi saya 210, standar divisinya 667, dengan AKG 230 gram per day, maka kemungkinan saya melewati memenuhi AKG adalah 38%. Kayak gitu mungkin. Izin bertanya lagi Bapak, ini kan untuk yang nilai. Kalau untuk yang rasionya gimana Pak? Nah, yang rasionya sama, tapi kamu harus hitung dulu satu-satu. Kan per hari kamu bikin rasio bahwa kalau hari ini saya makan 230, itu berapa persen dari AKG, makan 400 berapa persen dari AKG, dan seterusnya, baru itu di summary. Jadi summary rasionya. Nah, kamu dapat min-nya, dapat standar deviasi, baru kamu bisa ngegambar di sini. Cukup menjawab? Atau izin bertanya lagi Bapak, terus yang untuk rasio tetap dimasukin gambar ininya juga Pak, diagramnya? Atau mau praktek langsung, tapi butuh boleh Bapak. Jamovi. Oke. Oke, tolong tampilkan satu orang pakai Jamovi, siapa aja? Jadi saya stop share ya Kak. Kita share dulu, tapi jangan dimatikan, jangan ditutup aplikasinya ya. Kita butuh lagi nanti Diandra. Ya Pak. Ini untuk latihan aja, oke? Pak izin bertanya, tadi kan yang di distribusi normal, berarti itu per hari atau rata-rata semuanya gitu Pak yang dimasukin? Kalau distribusi normal berarti pada dasarnya tabel summary yang digambar. Oh, jadi berarti total 5 ya Pak? 5 itu, 5 apa namanya distribusi normalnya gitu ya Pak? Mungkin minimal 5 kalau cuma AKG aja. Kalau dengan UL mungkin kamu akan iya. butuh 7. 6, 7 atau 8, lupa aku. Oh, baik Pak. Nah. Nanti Linggar izin pakai 5 hari pertama punya kamu ya datanya. Cukup karbohidrat aja. Iya baik Bapak. Oke. Siapa yang mau nampilkan Jamovi? Bapak saya bisa. Oke, tolong Mbak Ade. Sebentar ya Pak, ada ribet.
Sudah terlihat belum, Pak? Udah. Oke. Lingga, biar cepat sebutin dulu. Lingga, tolong sebutin 5 hari pertama konsumsi karbohidratmu ya. Tunggu sebentar ya Bapak, laptop saya nge-freeze. Ya, oke. Atau siapa aja yang siap? Aku butuh 5 hari pertama karbohidrat. Bapak ini yang sumernya aja kan ya? Enggak. Kalau untuk bikin tabel yang rasio, kamu butuh ngitung dari awal dulu memang. Dari harian dulu. Nanti baru jadi summary. Cukup jadi tabel yang sih? Ya, technically pengalinya sama dan bisa digabung sih. Tabel sumnya aja, Ade. Mbak Linggar. Kan kamu punya sum hari pertama, karbohidrat hari pertama, sum hari kedua, sum hari ketiga, dan seterusnya kan. Nah, itu aku butuh 5 hari pertama. Yang sama aja. Oh iya, baik Pak. Karena pemenuhan itu dihitung bukan berdasarkan makanan, tapi berdasarkan harian. Hebat, udah rapi. Oke. Boleh pakai punya saya aja Pak, kebetulan udah kebuka jam movie-nya. Oke, boleh pakai punya Mbak aja. Ya. Oke, tolong sebutkan itunya angkanya, Mbak. Karbohidrat hari pertama Ya. 56,6. Serius? Iya, Bapak saya kadang lupa foto makanannya Pak, jadi yang saya masukin yang saya foto aja. Oke, ya udah 56,6. Tolong ditulis Mbak Ade. Bapak izin ini taruh di mana ya? Anggapnya taruh di A dulu, nanti ubah formatnya jadi continuous dan ini apa angka. Terus A-nya ganti karbohidrat. Oke. Lima enam koma berapa tadi Pak? 56,6. Oke, hari kedua? Hari kedua 117,0. Hari ketiganya 116,0. Ya. Hari keempatnya 118,0. Ya. Hari kelimanya 165,0. Oke, good.
satu lagi 165 sama Pak. Oh udah ya, udah 5. Udah 5 sih, 5 dulu cukup lah, biar kita cepat ngitungnya. Ya. A itu ganti namanya di karbohidrat. Nah, terus B, oke, betul. Sebaiknya sih gram per hari, jangan gram aja, karena ini statusnya kan per hari. Salah ding, sorry, ini setiap harinya ya, gram aja, bener gram. Sorry. Ya, aku yang salah, sorry. Nah, B itu anggap aja karbohidrat rasio. Itu kamu bisa pakai persen, bisa pakai apapun. Di sininya continuous, Pak. Pasti continuous. Dan datanya pasti ya bukan integer, satunya lagi desimal. Nah, berapa ini angkanya Mbak Dian ya tadi kalau saya. Mbak Dian AKG-nya berapa karbohidrat? AKG-nya 2150 deh Pak, kurang lebih. Karbohidratnya. Oh, karbohidratnya saya pakai AKG itu semalam 230 Pak. 230, oke. Kalau gitu masukkan angka 56.6 dibagi 230. Dan terus ke bawah. Jadi kita pakai 230 sebagai pembaginya. Kamu juga bisa pakai fungsi compute Mbak Ade, coba. Gimana Pak? Pakai fungsi compute. Oh ini compute ya? Ya. Karena itu pada dasarnya adalah kolom, tapi aku lupa cara makainya sih. Intinya adalah yang karbohidrat dibagi 230. Gimana nulisnya? Aku juga jujur baru belajar, sorry, jadi nggak hafal juga. Ya udah nanti deh, itu butuh waktu untuk belajarnya. Saya sendiri juga lagi belajar, maaf. Manual aja deh kalau gitu, sorry. Untuk yang 230 taruh di karbohidrat rasio atau gimana Pak? Nggak perlu ditaruh dimanapun sih sebenarnya. Oh, jadi kayak hasilnya gitu ya Pak? Kamu cuma butuh hasilnya aja. Jadi 56.6 dibagi 230 dapatnya berapa? 24,6. Itu dalam satuan persen ya tadi, 24 ya? Iya, satuan persen Pak. Nah, kalau nyimpan data di komputer sebaiknya jangan dalam persen ya. Jadi 0.024. 0.24. Nah, kalau nyimpan data di komputer jangan bentuk persen, itu ada masalah ntar. Oke. Ya, lanjut ke bawah. (0,50). Sama itu juga 0,50. Ya, memang tergantung akurasi sih. Ya, lanjut. 0,51. 0,71. Nah, good. Sekarang tolong bikin analisis deskripsi, dengan kata lain bikin diagram deskripsinya di tombol analisis. Good. Yang nggak dipakai kita hapus saja. Oke, di tombol analisis pakai deskripsi eksplorasi, betul? Ya, deskriptif. Nah, cukup gambar yang rasio. Rasio. Karbohidrat rasio. Oke. Nah, aku cuma butuh ini doang sebetulnya. Dari 5 hari, min-nya berapa, mediannya berapa. Nah, ini tabelnya. Nanti waktu kamu ke gambar plotnya, frekuensi tabelnya kelihatan. Gambar plotnya, tombol plot ditulis ke bawah. Ya, kamu bisa pakai histogram dalam kasus ini atau bar plot atau apapun. Jadi Bapak jumlahnya itu hanya 5 hari saja atau gimana? Oh, jumlahnya disesuaikan dengan harinya datamu lah. Enak aja. Saya kira hanya 5 hari, Pak. Ini cuma karena di kelas biar cepet. Ya, kayak gini. Bapak izin bertanya, untuk harinya minimal berapa hari Pak? Sebenarnya saya nggak beri minimal sih. Minimal 45 hari berlaku nanti waktu UTS.
waktu UAS. Kalau sekarang saya bisa bilang aja 22 hari, tapi jujur aja kemarin masih ada yang baru 4 hari itu datanya. Nggak perlu ngaku ya, yang masih 4 hari siapa. Bapak berarti nanti pas UTS saya masukin 5 hari nggak ngaruh ke nilainya kan ya Pak? Nggak ngaruh ke nilainya, tapi jangan males ya. Kamu udah punya data berapa, pakai segitu. Oke. Data saya udah 45 hari, Bapak masa 45 hari dimasukin semua Pak? Iya memang, masukin semua. Gedenya aku. Kenapa 45 hari? Sebenarnya kalau di UTS ini belum kelihatan macam-macam, tapi waktu di UAS kamu akan belajar sample size dan itu akan kelihatan kenapa kamu butuh 45. Kebetulan belum sampai sana kita materinya. 5.2. Jadi Bapak izin tapi kalau Hmm. kalau cuma 20 hari nggak masalah kan ya Pak? Nggak masalah, Setengahnya aja. nggak dikasih, saya nggak mengasih pengurangan nilai untuk itu. Nggak baik Pak, terima kasih. Begitu cara ngerjainnya kira-kira plotnya. Oh ya belum sampai plot ya. Kamu kan udah dapat data yang tadi di atas. Tabelnya. Nah, lihat tolong disimpan itunya Pak. Min-nya sama standar deviasinya. Kita pindah lagi balik ke Mbak Diandra, tolong. Mbak Ade stop share, ganti ke Diandra lagi balik. Oke, baik Bapak. Makasih banyak Mbak Ade. JSP Pak. Nih. Ya, JSP betul. Ya. Pak. Nah, kali ini min-nya adalah angka yang tadi Mbak Ade hitung. Berapa Adik? Sebentar. Min-nya 0,492. Berapa 492. Oke, standar deviasinya? Standar deviation 0,167. 1.067. Bukan, 0,167. 167. Bentar. Nah, ini kemungkinan range-nya nggak gede-gede amat. Ini cuma sampai 2. Nggak bisa ya Pak? Langsung nyangsang. Range-nya kepanjangan untuk data sebesar itu. Berarti berapa Pak? Range-nya kemungkinan kamu butuh 2 aja dulu. Nah, kemudian matiin dulu yang intervalnya. Intervalnya yang ganggu itu. Kamu nggak bisa ngegambar. Matiinnya gimana Pak? Nggak bisa sih. Gini aja. Sampai 1 di situ ya. Oke. Range 0.2. Berarti range-nya 0 sampai 1 aja. Gini Pak. Oke, 5 hari pertama kamu benar-benar fix nggak pernah memenuhi ini ya. Jadi waktu kamu ngegambar 200, kalau misalkan kita pakai interval yang ketiga, gambar dari 1 to infinity, keluarnya apa? 1 tuh AKG kalau dalam kasus ini. Jadi kemungkinan memenuhi AKG-nya berapa persen keluar angkanya? Harusnya sih 0 sih. Atau dia nggak bisa ngegambar. Jadi prinsipnya sama, tapi cara itunya beda, cara ngolah datanya. Prinsip ngolah datanya sama dengan kalau misalkan kita pakai angka gram, ini kita pakai persen.
pakai bukan persen, prevalence. Rasio dari asupan. Nggak kunjung ke generate ya? Ya, kemungkinannya 0,001, kecil banget. Dengan kata lain, ini 0,1% kemungkinannya kamu melewati AKG. Ya, ini kan cuma 5 data awal, makanya nggak sama dengan yang tadi. Bisa cukup menjawab caranya? Berarti yang di 2.2 itu yang dimasukin itu yang mana Pak? Yang ini atau yang di Jamovi tadi Pak? Ini. 2.2 yang tadi plot distribusi normal ya? 2.2 dari rasio pemberian gizi. Yang digambar yang kamu sekarang ini? Ini Pak. Yang pakai rasio. Jadi dari 0 sampai 1. Berarti kalau misalkan data kita 30 hari, berarti yang dimasukin ke Jamovi itu 30 hari gitu kan Pak. Terus kita pindahin ke JSP gini ya Pak. Satu-satu per nilai gizinya gitu ya Pak. Kan dari 30 hari itu kamu cuma dapat satu tabel summary kan? Jadi tetap jumlah tabel summary-nya ya kamu akan bikin 5, minimal 5 kalau AKG saja. Kalau dengan UL mungkin bisa sampai 7 atau 8. Oh, baik Pak. Itu cara ngerjakannya. Nah, kalau kamu udah menguasai ini, maka kamu pada dasarnya kamu udah menguasai konsep probabilitas. Nah, kalau dalam kasus menggunakan probabilitas, berarti AKG-nya pasti 1, karena itu dijadikan sebagai parameter kan, tolong ukur. Berarti ini intervalnya tetap yang ketiga Pak, bukan yang ke-1? Pakai yang ketiga. Atau pakai yang kedua juga boleh sih sebetulnya, itu kebalikannya. Terutama nanti buat UL, kemungkinan untuk tidak melewati UL berapa persen, nah itu pakai yang kedua. Oh, kalau untuk UL pakai yang kedua. Karena daripada kemungkinan kita ya sebenarnya sama aja sih, dua-duanya boleh dipakai, baik yang nomor 2 atau nomor 3. Mana yang menurut kamu lebih gampang ngelihat bacanya gitu. Kalau pakai yang nomor 2 berarti kamu memenuhinya adalah berarti kamu menggambarkan kemungkinan untuk tidak memenuhi. Jadi kamu punya 99.9% untuk tidak melewati UL dalam kasus ini misalkan. Cukup menjawab? Iya Pak, cukup. Nah ini ada satu permainan dikit, aku cuma pengen lihat aja. Coba iseng misalkan min-nya kita tambah jadi 800. Anggap aja yang makan lumayan. Sorry 0.8, maaf 0.8. Aku ngaku salah. Langsung nyangsang karena kegedean. Gede banget standar deviasinya. Oke. Anggap aja dia makannya rakus. Ya kayak gini kan jadi gambarnya. Range-nya tambahin sampai 2 misalkan. Supaya kelihatan semua. Oke, sekarang batasi sampai 1.5 X-nya. Ini Pak. Bukan. Yang tadi range 0 sampai 2 jadi 0,15. Karena ini masih kepanjangan ke kanannya. Enter. Jadi angka range-nya harus berapa, ngikuti gambarnya. Kita cari paling dekat supaya dia mendatar. Nah, segini cukup. Good. Berarti kalau kita dari 0 ke infinity, nah ini kemungkinan untuk di bawah AKG adalah 88. Kita pakai yang kedua deh. Pakai yang ketiga, pakai yang ketiga. Kalau kemungkinan untuk di atas AKG-nya berarti 12%. Cukup menjawab? Cukup Pak. Oke, kayak gitu kira-kira cara ngegambar tugasnya.
Bikin diagramnya nanti tolong yang rapi ya, jadi kelihatan ujung kiri sama ujung kanannya, kecuali di bawah 0. Berarti range-nya ini kayak disesuaikan aja gitu ya Pak, pakai Iya, cari disesuaikan. diagram yang bagus kayak gimana kurvanya. Betul. Ya. Oke, cukup. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk soal UTS? Yang bagian 2? Kalau yang nomor 3 kalian pasti bisa ya, yang hipotesis. Bikin hipotesis AKG, karena kan udah ada di topik 3. Nah, ini saya save dulu. Ya. Mutiara Anjani. Izin bertanya Bapak. Boleh. Untuk yang di topik salah yang poin 3 itu berarti sama persis kayak yang di topik 3 ya Pak? Iya, sama persis. Nggak ada bedanya. Jadi kalau udah punya data yang terbaru, kamu tinggal salin aja sebenarnya. Baik Pak, terima kasih. Nah, oke, minggu depan kan berarti technically minggu depan kan kita udah masuk ke enggak ding. Masih Pak. Minggu lusa ya, minggu depan itu berarti masih masa UTS ya? Iya Pak, sekarang masih baru masuk UTS. Nah, yang saya agak bingung adalah kita liburnya kapan dimulai gitu. Karena kalau kami para dosen ada yang disebut sebagai libur bersama nanti di sekitar dekat-dekat. Ya. Nah, kalau memang belum ada itu, kalau misalkan kalian butuh pertemuan seperti ini lagi, bisa saya buat. Kalau enggak ya kita bisa lempeng aja dulu nanti sampai pertemuan berikutnya yang pertemuan topik baru yang setelah UTS. Oke? Lebaran. Dah. Demikian. Ada lagi? Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Hari ini saya ngerjain PR MPPI dulu karena banyak banget. Untuk sebaiknya langsung segera call saya supaya langsung bisa saya nilai untuk yang biostatistik, karena takut kebengkalai karena saking banyak yang di MPPI. Jadi setiap kali kamu udah selesai ngerjain topik 2, WA aja saya, atau topik 3, topik 1, biar ingin ke saya langsung nilai saat itu, karena hari ini saya seharian di rumah. Oke? Bisa? Baik Pak. Oke, ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tinggalkan ruangan. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak.